Anehnya si bapak ini cuma diem aja, dia nggak ngomong apa-apa, tatapannya ya kosong gitu tadi. Jalanlah tanpa berpikir macam-macam tuh si driver itu lagi. Itu ada ini, ada apa namanya, ada anak kecil pak yang gendongin di bapak itu. Enggak, itu nasi lauknya yang di meja tadi berubah jadi belatung sama tanah. Assalamualaikum. Shalom. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan buat teman-teman sobat arwah. Balik lagi di channel Penasang Arwah. Kali ini gue coba ceritain kiriman cerita dari teman kita. Ini cerita dia waktu dia mau pulang ke kampung halamannya dia di daerah Sumatera. Seperti kita tahu, daerah Sumatera tuh jalannya satu masih berliku-liku, yang kedua hutan-hutan itu masih lebat, banyak hewan-hewan liar, dan mungkin makhluk-makhluk liar pun masih bisa gampang kita temuin. Nah, ceritanya waktu itu dia bepergian tuh satu keluarga ada 2 orang naik kendaraan mobil. Jalanlah dia dari Jakarta menuju ke Pelabuhan Merak. Dia mulai jalan itu malam karena dia berpikir kalau malam mungkin agak sedikit sepi jalanannya, sehingga bisa lebih cepat sampai ke kampung halaman. Dia jalan jam 8 malam. Dia berkendaraan sama keluarga, fun-fun aja, baik-baik aja. Pokoknya nggak lupa berdoa sebelum melakukan perjalanan itu. Jalan masuk tol, sampailah dia nyebrang di pelabuhan itu. Nah, sampai pelabuhan, sebelum sampai ke pelabuhan, dia sempat ngelewatin hutan itu karena kondisinya malam ya, itu sampai di area perhutanan itu sekitar jam 10. Nah, dia coba mau ke toilet ceritanya. Si penumpang yang satunya, bukannya si drivernya. Dia bilang ke drivernya, "Mas, kita coba cari toilet dulu." Cuman drivernya bilang, "Ini masih di hutan, Pak, nggak mungkin ada toilet," gitu kan. Ya udah, sambil jalan itu kebetulan di belakang ada 2 atau 3 mobil, dan di depannya juga masih ada mobil. Jalan kira-kira 3 atau 5 kilo ke depan itu tiba-tiba mobil yang di depan tuh udah nggak ada, udah jauh ninggalin itu keluarga gitu kan. Nah, tadi sopirnya kan bilang nggak bakalan ada toilet di sini. Tiba-tiba di depan itu, di agak masuk ke dalam, dia lihat ada cahaya kecil kayak ada rumah. Wah, ini kok di sini ada toilet, Pak? Coba kita ke toilet dulu deh. Saya kebelet banget dari tadi nahannya karena nggak sempet ke toilet. Ya udah, nggak perlu berpikir macam-macam, tuh driver minggilin mobil ke toilet lah si penumpang yang depan, si bapaknya ini. Nah, di toilet lama lumayan. Si driver mulai gelisah, dia kok badannya nggak enak, pegel gitu kan, padahal dia baru nyetir. Nggak biasanya dia kayak gitu. Dia kan biasanya driver antar pulau tuh apa ya, nggak terlalu ringkih lah kalau untuk
untuk tiap hari berjalan, hidup di jalan dengan duduk di kursi driver berjam-jam gitu kan. Nah kali ini dia rasa pegel dan punggung pundaknya itu berat. Sambil dia rebahan gitu, dia nungguin si bapaknya dari toilet, nggak ada datang kan. Nah datanglah si bapaknya dari toilet itu tadi, masuk ke mobil. Anehnya si bapak ini cuma diem aja, dia nggak ngomong apa-apa, tatapannya ya kosong gitu tadi. Jalanlah tanpa berpikir macam-macam tuh si driver itu tadi. Di belakang ada si ibunya, coba ajak ngobrol si bapak, tapi jawabannya bapak datar gitu. Si ibu agak curiga karena nggak biasanya si bapak ini apa namanya bicaranya datar gitu, karena si bapak punya sifat tuh periang, supel lah, dia banyak ngomong, dia apa aja dia omongin. Nah hal itu tuh kayaknya kok ada yang janggal gitu. Nggak lama, kira-kira ada 10 kiloan gitu, ada telepon di handphonenya ibunya dari bapaknya. Tahu nggak apa yang terjadi? Si bapaknya itu ternyata ditinggal masih di toilet. Kaget lah, loh ini kamu udah di depan aku, ini bilang gitu kan. Tiba-tiba si driver ngerem, bet, ibunya sambil telepon dan panik. Si bapak penumpang tadi yang awalnya ikut dari toilet tadi tiba-tiba hilang. Dan dari samping jendela si ini driver, sebelahnya si bapaknya, belakang ibunya kan. Nah dari apa namanya dari luar jendela itu diketok ke jendela si penumpang, cuman nggak ada orangnya. Ini masih dalam suasana kepanikan karena bapaknya ternyata masih ditinggal di toilet tadi. Itu kejadian pertama. Dan akhirnya itu driver balik lagi jemput si bapaknya tadi, dan benar bapaknya ternyata masih ketinggalan di belakang. Yang jadi pertanyaan itu, yang tadi awalnya dia ikut jalan dari toilet itu siapa? Itu yang pertama. Ya udahlah, lupainlah semua gitu kan, walaupun dalam masih suasana nervous, panik, karena tadi di tengah hutan kok ada sosok yang tiba-tiba muncul mirip bapaknya gitu. Udah jalan pelabuhan santai, mereka istirahat. Ini si driver masih terasa berat punggungnya. Nah di kapal mereka ngobrol-ngobrol, si driver ngobrol lah sama teman driver juga, karena sambil nunggu turun kan. Bapak sama siapa? Sama ini kakak saya dan istrinya. Loh itu bapak gendong anak kecil di belakang? Pak saya sendiri aja gitu. Ketemu di kapal ini dia bisa melihat, punya kelebihan bisa ngelihat sosok itu. Ada ini, ada apa namanya, ada anak kecil pak yang gendongin di bapak itu. Enggak. Akhirnya si temennya tadi coba dengan bacaan-bacaan, coba ngilangin, ngapus dari si punggungnya si drivernya tadi, hilang sosoknya. Nah rasanya beda banget. Dari awal tadi agak punggungnya kayak dibiarin orang, sekarang udah kelegaan. Ternyata yang dari itu tuyul. Tuyulnya memang masih kecil, tapi nggak tahu apa yang dirasain si driver itu, kok rasanya berat banget. Karena kalau standarnya anak kecil nggak mungkin seberat itu. Terus si temennya tadi, driver yang ketemu di kapal, dia bilang, iya bapak tadi di tempelan, bapak tadi bisa mana? Oh iya tadi saya di hutan, dan di hutan itu saya sempat berhenti karena apa namanya penumpang saya mau toilet.
hutan yang sebelum ke sini itu nggak ada toilet sama sekali Pak. Itu cuma hutan belantara kosong, gelap, nggak ada bangunan apapun. Bapak ke toiletnya di mana? Dia mulai panik nih si driver. Jadi itu tadi apaan? Dia bilang, masa gue ke toilet? Toilet bayangan. Saya, bilangnya si temennya driver, saya puluhan tahun lewat sini Pak. Dan sebelum ke pelabuhan ada hutan memang, dan itu nggak ada tempat rumah tempat tinggal. Wah, mulai panik lagi nanti driver nih. Ya udah, driver istirahat sampailah dia di area Lampung karena kan penyeberangan cuma setengah jam ya, sejam. Nah, si driver cerita sama si bapak ibu ini tadi yang numpang itu ternyata si driver ditempelin sama kuntilanak, dan yang kedua di hutan sebelum sampai ke pelabuhan itu nggak ada bangunan sama sekali. Bapak kencing di mana Mbak? Itu udah ada beberapa kejanggalan yang mereka alami sebelum sampai ke kampung ceritanya. Ya udah, sambil jalan-jalan sampai area Lampung, itu dia dia mau menuju ke Aceh. Jadi perjalanan itu panjang banget dan lama banget, bisa ketemu 2 malam. Sampai di malam kedua lagi-lagi si penumpangnya ini pengen sholat gitu. Itu maghrib, yang malam kedua itu maghrib. Mereka mau coba sholat maghrib jamaah di satu tempat. Bapak ini nggak tahu tempatnya di mana. Satu tempat ketemulah bangunan kayak pesantren. Mereka berhenti, ambil wudhu, sholat bareng di pesantren itu. Nah, anehnya dan ngerinya lagi, itu pesantren kok pada saat itu sepi banget. Gak ada santri-santrinya, ustadznya juga nggak ada, kiainya nggak ada pada saat itu ya. Bangunannya pun memang sudah sepertinya udah ditinggal lama sama si santri-santri itu, nggak tahu penyebabnya apa. Tapi si 3 orang ini ya nggak peduli lah, gue cuma niat pengen sholat aja gitu kan. Pas lagi wudhu, si bapak, di sampingnya bapak ini ada orang juga bersorban. Padahal sebelumnya si bapak udah sempet melihat sekitar tuh nggak ada orang. Lah, dia pikir ini mungkin warga lah gitu kan yang sholat. Pas ambil wudhu, mereka sholat. Lah si bapak yang tadi wudhu bareng ini kagak ada. Yang wudhu bareng dia pakai sorban ini tadi nggak ada, nggak sholat bareng. Ya. Tapi tanpa mempedulikan itu ya dia udahlah, niatnya cuma sholat, ya udah sholat. Di tengah mereka sholat itu di loteng kayak bunyi gaduh gitu lah. Karena itu lotengnya dia bentuknya bukan genteng keras tapi kayak asbes ya. Dia kayak asbes diinjek gitu kan, bersuara besar gitu kan. Si bapaknya ini kebetulan jadi imam. Jadi makmumnya ini si driver sama si ibunya ini. Pas ngeliat ke belakang, pas tahiyat akhir terus dia ngucapin salam, kepalanya belok kanan dan belok kiri itu. Pas salam yang kedua, pas di belakangnya itu ada bayangan tinggi gede, itu hampir mungkin 5 meter, gede banget. Gedenya tuh bisa
2 atau 3 kali lipat dari orang biasa. Dia cuma ngeliatin orang itu sambil baca-baca. Dia nggak coba ngasih tahu ke ibunya atau ke sopir itu. Nah, tapi tiba-tiba sosok hitamnya itu berubah. Dia jadi mencoba menghampiri si imam yang bapaknya itu tadi dengan bentuk yang berbeda. Yang awalnya dia tadi hitam gede, tiba-tiba dia berubah. Berubah jadi kayak sosok perempuan, nggak cantik, hancur, tapi mukanya juga nggak kelihatan. Dia jadi kayang. Kalau misalnya lu tahu di sini ada perbedaan antara Mbak Kunti cewek dan cowok ya. Kalau yang cewek dia ngewujudnya standar normal, dia berdiri atau jalan gitu kan. Tapi kalau yang Kuntinya cowok, dia tuh bisa kayang dan berjalan bisa cepat. Kayang lu tahu kan, deh, tangannya tuh madep ke belakang, kepalanya ke bawah, tapi rambutnya masih panjang nutupin mukanya. Nah, itu dia bisa jalan. Jalannya ke atas, bisa ke atas, bisa ke depan. Nah, ini dia bisa jalan ke atas, ke atap. Nah, si bapak ini emang berani. Dia sambil terus pikir, mencoba menghalau itu makhluk. Ibunya ngeliat, ini makhluk udah ada di atas. Panik sih, teriak-teriak, gak karuan gitu kan. Bapak coba pegang ibunya, memandu biar nggak terlalu panik gitu kan, suruh baca surat-surat istighfar, dan tiba-tiba hilang sendiri itu makhluk. Akhirnya dia lanjutin perjalanan. Setelah dia sholat maghrib itu tadi, mereka di mobil sambil cerita. Si driver, bapak tadi lihat apaan di di pesantren tadi? Ya tadi kamu nggak lihat apa-apa emang? Biasa aja sih. Tadi saya lihat itu sosoknya tinggi besar sama kayak semacam kuntilanak, cuma dia ngadepnya ke belakang kayak. Wah, saya nggak lihat kita. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Kita jalan aja. Jalan itu sudah sekitar jam 11-an. Tadi di maghrib dia jalan lagi, jam 11-an itu dia masuk ke perkampungan katanya. Ngelewatin perkampungan. Perkampungan dia coba cari makanan, mungkin lapar kan. Berhenti di warung depan. Di warung. Pinggir. Menjaga nenek-nenek. Si bapak, ibu dan driver tadi mesen makanan lah. Si bapak mesen makan nasi ikan sama semua dan minumnya teh. Disediain makanan sama nenek itu tadi. Selagi nyiapin makanan, diajak komunikasi lah si nenek tadi sama ibunya. Tapi jawaban si nenek cuma singkat-singkat aja, nggak kayak nggak welcome lah gitu dia ngejawabnya, sekedarnya aja. Dan anehnya lagi, yang kedua itu nenek cuma jawabnya datar. Setelah nyediain itu makanan, nenek ke belakang ninggalin mereka. Makan. Di tengah mereka makan, coy, itu nasi lauknya yang di meja tadi berubah jadi belatung sama tanah. Itu masih di warung itu. Karena lampunya nggak ada lampu pada saat itu di perkampungan,
ada lampu templok. Nah, templok tuh kayak lampu obor kali ya, mungkin semacam obor lah gitu lah. Mati, redup 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 redup, mati. Panik nih bertiga, pegangan tangan, baca bacaan. Coba nyalain obornya tadi, si kopir. Dan yang terjadi, itu tempat makan dan perkampungan nggak ada. Dia jadi cuman berdiri bertiga di tengah hutan belantara, dan jalanan itu sebenarnya nggak ada, dan kampungnya juga nggak ada. Itu cuman halusinasi. Dan tadi makanan dan piring itu cuman dia megang piring, ada belatungnya sama tanah. Panik mereka. Dia nyari mobil yang nggak ada, padahal dia tadi berhenti di pinggir jalan di perkampungan, dan di perkampungan itu ada tempat makan, itu nggak ada sama sekali. Saat mereka panik, itu kira-kira jarak 10 atau 15 meter itu ada cahaya kecil nyamperin dia pelan-pelan, dan itu nenek yang tadi jagain dia warung. Dia lewat doang, ditegur sama ibunya nggak dijawab, tapi rupanya bentuknya itu sama kayak nenek yang di warung tadi. Ya, kembali dia. Itu sebenarnya siapa itu nenek? Dan ini sebenarnya di mana? Itu dia bertiga itu panik. Ibunya nangis, bapaknya coba menenangkan diri dengan baca-bacaan, drivernya juga. Mereka panik juga karena mobilnya nggak ada. Ini mau gimana jadinya perjalanan ini, mobil nggak ada, kita di tengah hutan. Akhirnya setelah mereka tenang dengan bacaan-bacaan bacaan Al-Quran, sambil mereka jalan sambil zikir, mereka jalan akhirnya bertiga. Mereka jalan, pokoknya nggak tahu jalannya kemana karena itu suasananya gelap, malam. Mereka niatnya coba cari rumah warga sekitar atau tempat lah untuk mereka nginep gitu, sambil berpikir ini gimana caranya. Nemu mereka gubuk kayak gubuk petani. Ini setelah mereka ngelewatin kebun, ternyata setelah ngelewatin hutan ternyata ada kebun jagung. Di kebun itu layaknya kebun di pedesaan, ada bangunan gubuknya si petani. Kadang kalau siang dipakai istirahat. Udah mereka istirahat di situ sampai pagi. Ternyata ada warga petani yang mau berkebun di situ, bangunin mereka. Karena kecapean, mungkin mereka tidur kan. Bapak dari mana? Petaninya kaget, tiba-tiba di situ ada orang, ada ibu-ibu. Nanya, bapak dari mana? Saya dari Jakarta, mau pulang kampung. Cuman kok ini jadi saya kejebak di sini dari semalam. Dari semalam itu saya coba makan. Dia coba ceritain lagi kronologinya yang semalam ke petani itu. Makan di perkampungan yang di sebelum hutan itu, dia bilang. Si petaninya mulai nggak percaya nih. Diceritain kronologinya kan, dari awal sampai akhir dia ke situ. Petaninya bilang, itu yang semalam bapak lewatin bukan perkampungan, pak. Yang ada di situ cuma kuburan. Perkampungan nggak ada. Itu cuma bekas kuburan warga, memang udah nggak dipakai lagi. Kalau bapak nggak percaya, kita lihat sekarang bareng.
siang-siang. Terus yang jadi pertanyaan si 3 orang ini, mobilnya kemana? Kok nggak ada? Nah, akhirnya mereka ketemu tuh. Si petani ini manggil warga-warga lain, karena ternyata memang di situ ada kampung, tapi jaraknya jauh. Jauh banget. Dari tempat dia tersesat tadi ke perkampungan warga jauh banget. Mereka berembuk ke KRT mungkin, kepala desa ya. Bilang, ceritain kronologinya, ya udah kita cari mobilnya. Mereka fokus cari mobil. Dicari tuh, cari di ladang nggak ada, di hutan dicari nggak ada. Adanya itu mobilnya di hutannya seberang kali. Jadi di tengah hutan itu ada kali. Dan ternyata yang tadi jalanan itu sebenarnya kali. Lewat kali, mobilnya di tengah hutan. Lu bayangin sekarang. Jalan di tengah hutan, mobilnya tiba-tiba adanya di tempat lain. Nggak bisa diambil tuh mobil, karena memang itu mobil adanya di tengah-tengah pepohonan yang gede-gede banget, sempit. Itu pasrah si drivernya itu tadi. Driver bapak ibunya udah pasrah. Karena mobilnya emang udah nggak bisa dikeluarin. Mobilnya itu adanya ini pohon nih. Jadi itu satu hutan itu pohonnya besar-besar dan mobilnya itu ada di tengah-tengah. Kalau dipikir pakai nalar logika manusia itu nggak mungkin. Mobil bisa masuk situ tuh nggak mungkin. Dari jalan raya bisa masuk ke hutan, tengah hutan itu dengan pohon-pohon besar itu nggak mungkin. Nah, karena dia emang niatnya mau pulang kampung, jadi tuh mobil bukannya nggak dipikirin, cuman ya udahlah nanti dulu solusinya gimana, gue tetap terusin pulang ke kampung. Si bapak ibu dan driver tadi tetap terusin perjalanan pakai bis. Dia coba ngebis, mobilnya ditinggal dengan dititipin di si kepala desa itu tadi. Dia ngebis itu sore, naik dari perkampungan itu, dan di perkampungan itu ada jalan. Dia nyetok bis, kebetulan tujuannya sama bisnya. Malam naik bis, karena perjalanan masih sekitar 8-10 jam lagi. Jauh. Emang perjalanan tuh jauh banget. Di bis istirahat, dia tidur kan. Sampai sini nggak ada kejadian apa-apa, normal. Sampai dia di kampung halamannya, dia ceritain ke orang kampungnya. Itu ceritanya emang apa ya, aneh, serem juga. Tapi ya gitulah cerita. Kalau kita ngelewatin suatu kampung, kita nggak tahu juga jalannya, detail jalannya. Nah, sampai di situ, sampai di kampung halaman mereka, coba ngadain pengajian lah ceritanya. Berniat untuk ya mungkin lebih mendekatkan diri lagi ya dengan adanya pengajian itu. Berharap nggak ada gangguan-gangguan lagi selama perjalanan dia pulang gitu kan. Itu lama kita mereka sempat lebaran di sana, silaturahmi ke keluarga-keluarga, cuman si bapaknya tetap tetap masih berpikir ke mobilnya dan kejadian-kejadian yang di belakang. Dan buat teman-teman yang punya cerita serem horor, kalian bisa kirim ke Pena Sang Arwah, ada di bawah deskripsinya, emailnya, ke Instagram boleh, ke DM, ke email boleh. Dan gue pribadi, host Pena Sang Arwah, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan perkataan atau perbuatan yang nggak enak buat kalian tonton, kalian dengar.
Selamat Idul Fitri, sampai bertemu dengan keluarga besar kalian. Tetap semangat, selalu sehat, dan salam arwah.